بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Al-Ayah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa kembali menghadiri majelis ilmi dengan satu tekad untuk thalabul ilmi, untuk belajar mengkaji ilmu Allah dengan harapan akan menjadi pegangan hidup kita, akan menjadi dasar setiap amal yang kita kerjakan. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah pada Nabi kita Muhammad SAW, juga para keluarganya, sahabatnya, dan siapapun yang meniti berjalan di atas manhajnya. Akhwata rasyadakumullah, pada hari ini pengurus mengusulkan agar kajiannya dikaji selingan, yang mana biasanya adalah kajian fikih, kemudian dikaji selingan kemarin misalnya tauhid. Maka pada pertemuan kali ini kita beri selingan materi lain, yaitu berhubungan dengan dakwah. Teman sekalian, beberapa pertemuan yang lalu Ustaz Ahmad atau Ustaz Abu Ahmad Yahya telah menyinggung bahwa ada 4 masalah yang wajib diketahui, diilmui oleh kaum muslimin. Salah satunya adalah al-ilmu, kemudian al-amal, kemudian dakwah, dan sabar. Ya, 4 masail yang siokiannya setiap kita untuk mengetahuinya, mengamalkannya. Memang kalau kita menunggu-nunggu atau misalnya melangkah satu langkah demi langkah, tadi misalnya ada 4 fase al-ilmu, mungkin ada sebagian orang berkata, saya masih taraf belajar, saya masih taraf untuk thalabul ilmi, belum saatnya untuk menyampaikannya. Bahkan sering kita mendengar kalimat dari sebagian ikhwah ketika diminta untuk maju ke depan, atau misalnya di kampungnya disuruh kultum atau
kuliah subuh atau misalnya Ramadan, dilihat oleh pengurus si fulan kelihatan Masya Allah soleh, rajin ke masjid, maka diyakini memiliki ilmu keislaman, maka diberilah dia undangan untuk kultum. Apa jamnya? Saya belum siap karena merasa masih belum bersih. Saya masih istilahnya tidak bilang banyak dosa ya. Bahasanya adalah masih belum bersih. Dewan sekalian, ya kata-kata itu sih tidak selamanya salah. Tidak selamanya salah ketika diminta maju dan belum siap. Tidak semuanya salah. Karena memang juga tidak semua orang bisa ngomong. Banyak juga orang yang berilmu ketika berduaan, ketika ngobrol itu pintar. Namun ketika disuruh ke depan, ilmu yang disiapkan 1 jam itu habis dalam waktu 5 menit. Jadi ketika persiapan menghafal dalil, ayat, macam-macam itu pas maju tinggal 5 menit. Itu memang ada. Dan kita tidak bisa memaksa apabila dengan seperti itu. Justru malah memalukan ya ketika ke depan kemudian hilang semuanya. Namun ya sekalian, Bapak Tan mengatakan bahwasanya ilmu itu bisa dengan belajar. Al-ilmu bitta'allum, wal hilmu bittahallum, was-sabru bittasabbur. Tidak ada yang namanya bimsalabim. Orang punya ilmu ya karena dia belajar. Orang punya kemampuan untuk berkomunikasi lemah lembut dengan orang itu juga bukan bimsalabim. Dengan cara apa? Tahallum, latihan untuk lemah lembut. Tidak bisa latihan seminggu ya sebulan, setahun dan seterusnya. Demikian pula sabar. Itu juga bittasabbur, latihan untuk sabar. Jadi semua didapati dengan cara belajar. Bedanya adalah lewat sekalian, ada yang belajar sebulan sudah puas 14. Ada yang setahun masih pas-pasan. Nah disitulah perbedaan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya sesuai siapa yang digandakinya. Ada yang diberikan otak IQ cepat, ada yang agak susah dan sebagainya. Maka ibu sekalian, 99% kajian kita dalam membahas masalah ilmu, dan kita bahkan dikatakan mungkin baru pertama kali ini kita menyinggung masalah dakwah. Jadi misalnya 1%, 2% kita memotivasi kepada ikhwan sekalian bagaimana supaya sekecil apapun ilmu yang kita dapati harus segera kita sampaikan kepada orang lain, dan tidak harus menunggu punya titel apa kira-kira. Pokoknya lah kita ada sarjana. Kalau anda melihat para ulama terdahulu, Syekh bin Baz misalnya itu tidak punya S1, apalagi doktor, tidak punya beliau. Mufti yang sekarang ada Syekh juga demikian. Tetapi justru murid-muridnya adalah para doktor. Murid-muridnya sekarang ini justru para dokter. Kenapa demikian Mas sekalian? Karena belajar itu tidak harus di bangku sekolah. Ya tentu jikalau ada kesempatan, maka kelebihannya adalah selain punya ilmu juga punya sertifikat atau ijazah. Tapi itu tidak kemudian menghalangi orang yang tidak punya kesempatan ke sekolahan. Karena ilmu itu dimanapun kita berada, mungkin kita dapati, misalnya di musola atau masjid-masjid, tempat pengajian. Maka saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita sedikit ingin mengangkat topik pentingnya masalah dakwah. Karena selain kita sudah belajar berilmu, maka sekarang mari kita selipkan materi masalah dakwah. Pertama ya sekalian, kita mengkaji ilmu apa saja,
wajib kita pahami dari segi bahasa, pemahaman dakwah dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Dari segi bahasa, dakwah itu adalah ajakan atau seruan, baik seruan dalam hal kebaikan maupun seruan dalam hal keburukan. Mengajak, makanya kalau di sini nih, kalau mau mengundang ada pernikahan, namanya juga dakwah. Padahal di dalamnya makan-makan, ya kan? Pernikahan pun namanya juga dakwah. Betul, itu dakwah dari siapa? Bahasa. Jadi dakwah dari segi bahasa boleh jadi bermakna ajakan kebaikan maupun ajakan kepada keburukan. Makanya istilahnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman, Rasul mengatakan bahwa nanti itu ada doa. Doa pun juga ada dua macam. Pertama doa kepada kebaikan, dan yang kedua adalah doa kepada keburukan. Doa ila abwabi jahannam. Kata Rasulullah, nanti itu ada dai-dai penyeru kepada atau mengajak kepada pintu neraka. Namanya juga dai. Maka yang salah itu adalah masyarakat ketika melihat kiai, ustaz, dai yang neko-neko. Ya kan? Sekarang kan istilah ustaz kan sudah luar biasa kan ya. Nah, kemudian suatu ketika ustaznya kok setelahnya terjerumus ke dalam sesuatu yang tidak baik. Akhirnya apa? Yang dilihat bukan ustaznya, tentang profesinya. Kok ustaz seperti itu? Gitu kan? Kalau memang dari awal dia tujuannya bukan li'ilai kalimatillah, tujuannya adalah materi, tujuannya adalah sum'ah, yaitu popularitas, nama, sehingga akhirnya menabrak sana dan menabrak sini. Baik. Kemudian dewa sekalian, dakwah dari segi istilah syar'i adalah mengajak, menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang akan menjadi kajian kita, yaitu dakwah, mengajak, menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingatkan manusia, mengingatkan umat agar hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingatkan manusia agar jangan sampai berani-berani menentang atau melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pemahaman dakwah dari segi syar'i. Teman sekalian, karena begitu pentingnya dakwah, sampai ada ulama mengatakan bahwa kebutuhan manusia kepada dakwah itu melebihi kebutuhannya terhadap makan dan minum. Kenapa demikian? Karena kalau makan dan minum, seandainya seseorang itu tidak mendapatkan makan dan minum, dia hanya akan mati. Dia hanya akan mati di dunia. Seandainya si fulan tersebut amal solehnya bagus, dan dia meninggal karena tidak punya makan dan minum, dia hanya halal, hancur di dunia, sementara dia najal selama di akhirat. Sementara orang yang kehausan masalah dakwah, meskipun badannya seger, keker, kuat, tetapi dia keropos, jiwanya tidak memiliki gizi rohiyah, jauh dari dakwah, maka kelihatan dia seger, mewah. Ketika dia meninggal dunia, maka dia akan hancur di akhiratnya. Kenapa? Dia tidak punya bekal. Selama di dunia tidak ada yang menunjukkan al-haq wal batil. Pokoknya dia jadi sibuk dengan urusan dunia dan duniawi. Siang dan malam yang ada di kepalanya hanya mengumpulkan dunia dan dunia. Juga dia tidak tahu bagaimana cara mengumpulkan harta.
Demikian pula tidak tahu bagaimana cara mengeluarkan, memanfaatkan harta yang dia kejar. Maka nanti di hari akhirat seorang hamba tidak mampu menggerakkan kedua kakinya sebelum ditanya. Salah satunya adalah harta dari mana dia mendapatkannya dan bagaimana dia cara membelanjakannya. Tentu orang yang dikasih gizi ruhiyahnya dengan dakwah, dengan ilmu, dia mampu mencari harta yang halal dan mampu menafkahkan kepada jalan yang benar. Adapun orang yang jauh daripada dakwah, maka dia halal. Untuk itu tidak salah ketika ada sebagian ulama mengatakan bahwa umat manusia ini lebih membutuhkan dakwah ketimbang kebutuhan makan dan minum. Apa alasannya? Kalau dia kekurangan masalah makan dan minum, maka dia hanya halak di dunia, dia hanya celaka, dia hanya hancur, dia hanya meninggal di dunia. Sementara insya Allah kalau amalnya soleh, maka dia akan selamat di bencananya apabila dunianya celaka, akhiratnya pun juga celaka. Jelas ya? Pun demikian ya sekalian, pun demikian jarang orang itu yang bercita-cita kepengin menyekolahkan anaknya dari mulai kecil, atau bahkan ketika dia menikah mencari istri yang solehah dengan harapan memiliki keturunan yang soleh, kemudian disekolahkan ke tempat-tempat yang baik dengan harapan nanti ketika dia sudah besar menjadi seorang dai. Yang seperti ini mungkin 101 ya. Berapa? Jauh sekali. Anggaplah 101 lagi. Kenapa ayo sekalian? Kok 101? Secara kacamata materi, itu tidak menjanjikan urusan duniawi ini. Apalagi kalau di kampung ya, mungkin kalau di kota masih mendingan ya. Di kota kalau ceramah mungkin masih mendingan, dikasih uang bensin lah. Kalau di kampung justru malah kiainya itu yang harus mewakafkan tanahnya bikin musola, punya bambu di depan untuk bikin langgarnya, punya kayu di depan untuk bikin masjid. Kiainya siang dan malam mengajar ibu-ibu, bapak-bapak, tetapi umatnya, kaumnya jarang yang memikirkan kehidupan ustadznya atau kiainya. Sehingga saya juga pernah melihat ini, yang mudah-mudahan apa yang beliau kerjakan ikhlas lillahi ta'ala, ya sekalian, awalnya kiai ini termasuk keluarga yang kaya, sawahnya, tanahnya lumayan. Ketika beliau meninggal, Masya Allah ya, tetap istiqomah dakwahnya itu, tetapi tanahnya itu habis untuk selain yang makan, minum, tetapi sebagian besar untuk apa? Diwakafkan untuk bikin musola, bikin langgar, dan lain sebagainya. Itu dai di kampung. Nah, fenomena seperti ini, maka di sini aja laksananya nih. Mungkin sebagian kecil saja yang bercita-cita supaya anaknya masuk di pesantren, dan tidak hanya sekedar pesantren ya sekalian, karena sekarang pun juga banyak pondok kan. Di pesantren yang diajarkan di dalamnya masalah tauhid dan akhlak yang benar. Sekarang banyak pesantren itu kayak dengan sekolah umum, ya kan? Karena memang pesantren itu adalah salah satu metode pengajaran pembelajaran yang nomor 1, di mana siswa santri di dalam 24 jam diawasi untuk belajar. Teori belajar yang luar biasa. Tetapi kadang-kadang bukan untuk materi diniyah yang diutamakan, mereka apa? Duniawi. Misalnya pernah kan ada pasukan paskibraka mau hanya mungkin cuma setengah jam kan? Itu lewat sekali ya, dikarantinakan sampai sebulan persiapan untuk acara itu yang cuma setengah jam itu. Dan memang akhirnya baik ada yang salah melipat atau salah jalan, itu hasil duniawi. Kembali lewat sekalian, memang kenyataan umat melihat profesi dai ini
adalah dengan mata sebelah. Kenapa? Karena tadi itu barometernya adalah materi. Kalau anak saya di sekolah kadesi nanti kelihatan masa depannya suram. Berbeda kalau di sini kawan-kawannya, masya Allah, jadi ini jadi itu, akhirnya bisa meringankan beban keluarga. Ujung-ujungnya apa ya sekalian? Ya seperti itu. Padahal ya sekalian, kalau kita lihat ternyata semua anbiya profesinya adalah satu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat ke-36 tadi di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Apa profesinya? Untuk apa? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengutus setiap atau di setiap kaum itu seorang rasul? Untuk apa? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Tidak ada amalan yang lain, tidak ada tujuan yang lain Allah Subhanahu wa taala mengutus di tiap-tiap kaum seorang rasul kecuali adalah untuk mengajak, mendakwai manusia, mendakwai kaumnya agar hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak cukup. Tidak cukup hanya menyembah Allah. Melainkan selain menyembah Allah juga harus meninggalkan sesembahan selain Allah, yaitu meninggalkan taghut, kesyirikan. Jadi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW, mereka membawa satu misi, yaitu dakwah. Sekalian, dengan demikian kalau kita hayati ayat ini, ternyata dakwah itu merupakan profesi para anbiya, para rasul. Maka tentunya berbahagialah bagi siapa saja yang bisa meneruskan risalah yang dibawa oleh para anbiya. Ya meskipun diteriak-teriakin seperti ini, tetap ana yakin masih berpikir sekian kali. Karena kenyataannya biayanya di kampung-kampung itu, di desa-desa itu kadang-kadang masih banyak utang. Sibuk siang malam ngajar di musola, ngurus musola, sementara materinya kurang diperhatikan. Maka tidak apa-apa sekalian, yang penting adalah barokah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lewat amal dakwah tersebut menjadikan semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan fisabilillah ini adalah berbarokah di dunia wal akhirat. Coba silakan dilihat, kita karena dalam hal dakwah ini perlu ilmu sekalian, tidak cukup dengan hamasah semangat tok, itu tidak cukup. Jadi seorang dai itu juga dibutuhkan beberapa syarat. Adalah syarat seorang dai, kemudian juga bagaimana dia merawat para jamaah. Bisa dilihat halaman 56. Kemudian juga nanti itu ada bekal seorang dai. Ya tentu boleh-boleh saja kita semua menjadi dai meskipun tidak punya apa-apa. Namun tentu akan berbeda seorang dai yang punya bekal, punya syarat dengan dai yang modal full. Berbeda hasilnya kan? Jadi sama-sama boleh saja, tetapi hasilnya akan berbeda. Makanya di sini bukunya kita kasih judul Kiat Sukses Berdakwah. Yang pertama yang kita bahas ya sekalian, dia silakan halaman ke-56, keutamaan seorang dai. Nah, ini penting kita bahas pertama. Kenapa? Agar kita termotivasi. Kenapa seseorang itu termotivasi untuk menjadi PNS? Apa alasannya? Karena leha-leha setiap bulan punya. Itu kan motivasi utama. Terlepas berapa nominalnya, yang jelas dia tiap akhir bulan pasti akan menerima. Tidak sebagaimana petani, kadang-kadang malah akhir bulan malah pertaniannya
rusak. Akhirnya dia tidak dikduk. Atau misalnya pengusaha merawat ayam misalnya, itu 24 jam jantungnya itu kecepatannya bertambah. Kenapa? Iya, kalau misalnya cuma 10 hari pertama masih santai. Kalau sudah hari ke-20 ke atas itu semakin kencang. Kenapa? Kalau sudah satu sakit, semuanya sakit dan langsung meninggal sementara dia sudah lumpuh. Nah, maka ya sekalian, agar kita ini memiliki semangat untuk membawa risalah Rasulullah, yaitu dakwah ini, mari kita lihat motivasi atau keutamaan sebagai seorang dai. Yang pertama, para dai adalah umat yang terbaik. Ini adalah predikat yang langsung Allah berikan kepada umat ini. Ini umum. Yang mudah-mudahan kitalah termasuk salah satunya. Meskipun umat ada misalnya di sini ada 100 orang, mungkin yang lain tidak punya jiwa ini. Yang bagaimana? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 100 yang ke-10, kuntum khaira ummah. Jelas sekali, tidak perlu penafsiran lagi. Kuntum khaira ummah. Dikatakan kalian semua adalah sebaik-baik umat. Kenapa? Karena ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Jelas kriterianya. Karena umat tersebut dia mau mengemban amanah risalah ini, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dia mau beramar ma'ruf nahi munkar. Ya tentu amar ma'ruf ini kan sesuatu yang gampang sebetulnya, sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Tidak perlu syarat yang tinggi-tinggi. Ya. Misalnya ta'muruna bil ma'ruf, melihat saudaranya yang kelihatannya bengong, baru datang dari Indonesia, bengong dia, tidak tahu apa-apa, maka ajak daripada bengong, ayo kita kumpul di sana, ada orang-orang Indonesia, tidak usah bilang pengajian, di sana ada orang Indonesia, kumpul, duduk-duduk, ngobrol, makan-makan, ada yang ngomong. Karena kalau orang kita itu kalau diajak, ayo kita pengajian, kadang-kadang sudah Wahabi duluan. Saya kesini ini kerja, mikirin utang, sudah diajak neko-neko. Padahal kadang-kadang itu sudah dibisiki dari sananya itu, awas kerja boleh ke Saudi, tetapi jangan sampai akidahnya mudah di sana. Ada nggak seperti itu? Kerja ke Saudi boleh, tapi kalau dikasih tahu, dengarkan, maksudnya dalam masalah Islam, dengarkan lewat telinga kanan dan biarkan dia keluar. Ada yang seperti itu. Jangan yang belum kesini, yang sudah sama kita ya mas kalian, ada itu sudah 3 tahun bahkan mengurus itu, terus liburan, itu bisa. Walhamdulillah. Jadi tentu kita harus selalu menjaga ilmu yang kita dapati. Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hidayah ini ya sekali mari kita jaga, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita jaga terus sampai ketika meninggal dunia. Jadi keutamaan dakwah adalah menjadikan sebuah kaum, sebuah bangsa itu adalah baik, dan baik ini di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan di mata manusia. Bukan bangsa yang baik itu karena misalnya rodalnya bisa menjangkau 1000 meter, 1000 kilo misalnya, bukan. Atau yang memiliki kemajuan ekonominya, bukan. Barometernya bukan seperti itu. Barometer ukurannya adalah lewat sekalian, ukurannya adalah sesuai dengan syariat Islam. Anda bisa bayangkan seandainya semua orang ini tidak ada yang mau mengerjakan amar ma'ruf, ada 1-2 anak yang sudah mulai kelihatan nakalnya, misalnya suka main
sabung ayam, ini kan sesuatu yang mungkar kan. Terus kata si fulan, bukan anak saya, bukan urusan saya, biar ibunya yang ngurusin, yang penting anak saya. Tidak seperti itu. Seandainya pemikiran seperti ini itu ada pada semua masyarakat satu kampung, maka apa yang terjadi? Maka anaknya dia pun nanti akan ikut seperti orang yang pertama tadi itu. Kenapa? Karena sesuatu yang mungkar dibiarkan akan menjadi sesuatu yang lumrah. Paham ya? Jadi sesuatu yang mungkar di masyarakat dan dibiarkan berkembang, maka sesuatu yang mungkar itu akan kelihatan baik. Misalnya contoh ya mas kalian, ya, contoh yang bahkan juga para ulama sering melihat ya di Madinah itu, contoh misalnya resepsi ya, itu kan sebetulnya resepsi kemudian seorang wanita dipajang di depan umum dan tidak ada masalah dipajang dulu ya. Selain dipajang, dihias beraneka ragam, kemudian semua tamu undangan, kalau perempuan tidak apa-apa ya, laki-laki disuruh menikmatinya. Itu kan sesuatu yang mungkar ya. Nah karena anak belum pernah mendengar ada orang yang misalnya kiai diundang itu untuk isi pengajian kemudian menasihati, bagus. Tapi selama ini kiai juga melihat dan juga tidak pernah mengingatkan masalah itu. Akhirnya apa? Kamu ya biasa-biasa aja. Kenapa? Kiainya, ustadznya juga bahas masalah yang lain, bahas masalah keutamaan atau syarat atau bagaimana rumah tangga. Tapi yang tadi itu nggak pernah diangkat, nggak pernah dibahas, maka kemungkaran akan menyebar menjadi Jadi yang pertama sekalian, sebuah kaum dikatakan baik karena kaum tersebut, rakyat tersebut, dia mau beramar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, langsung kita lompati penting yang ketiga. Poin yang ketiga di sini adalah ternyata ya sekalian, orang selamat itu syaratnya adalah dia mau beramar ma'ruf nahi munkar. Selamat ya dia keluarganya. Kalau ada kemungkaran dan dibiarkan maka akan merusak dia dan akan merusak keluarganya. Ya tadi itu contohnya. Kembali ke masalah contoh tadi itu masalah misalnya ada sabung ayam, terus dia melihat dan diam saja, bukan urusan saya, maka budaya jelek ini akan merusak keluarga dia. Siapa? Mungkin dia masih mampu menahannya, tapi anak-anak dia. Anak-anak dia yang tidak tahu masalah agama ini akhirnya apa? Ikut terbawa arus, dianggap bahwasanya ini hiburan biasa saja. Padahal pertama meskipun tanpa taruhan yang namanya sabung ayam itu adalah sudah menyiksa kan? Kalau salah kita masalah taruhan dulu. Nyabung ayamnya saja itu kan sudah perbuatan yang tidak baik. Keutamaan berikutnya ya sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa qala mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan." Ini istifham, sebuah pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Jadi, apakah ada perkataan yang melebihi baiknya daripada perkataan yang dia mengajak kepada kebaikan? Artinya masalah dakwah. Misalnya antum kultum di musola di masjid, meskipun hanya membaca satu ayat, dua ayat, mengingatkan masyarakat kepada kebaikan, maka apakah ada perkataan yang lebih baik dari perkataan ini? Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa meskipun di sana ada orang yang mampu berpidato 3 jam misalnya, ada nggak orang yang tanpa teks, tanpa baca seperti ini? Ada ya? Katanya dulu itu Pak Soekarno ya, katanya. Anggap misalnya 10 jam mampu pidato ceramah tanpa teks, tanpa persiapan, mampu ngomong juga 10 jam misalnya. Kalau itu tidak membahas masalah keislaman dewa sekalian, itu nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Namun meskipun satu ayat yang kita sampaikan, kata Allah, itu adalah sebaik-baik amal, sebaik-baik perbuatan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dan ini omongan ini ya bermacam-macam, bisa membaca ayat, bisa membaca hadis, atau misalnya ngomong dengan mengajak orang menunjukkan kepada kebaikan. Maka itu pun termasuk daripada penafsiran wa man ahsanu qawlan. Kan di sini termasuk nanti ada program kultum kan? Ini termasuk mengajak seseorang, mengingatkan kita semuanya. Meskipun kita sudah mengaji seperti ini, kita pun juga perlu dinasihatkan atau diingatkan dari kekurangan-kekurangan kita. Kemudian berikutnya, keutamaannya adalah para dai itu adalah pewaris para anbiya, para rasul. Sesuatu yang sangat membanggakan sebagai seorang pewaris. Karena siapa yang mau beramal dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sesungguhnya adalah pewaris para rasul. Bukan mewarisi harta bendanya, was kalian. Rasul tidak meninggalkan harta benda. Tetapi warasatul anbiya di bidang apa? Di bidang amal ini. Karena di awal bahwasanya para rasul semuanya dari mulai Nabi Adam sampai Nabi kita, semuanya profesinya adalah satu, yaitu berdakwah, menyampaikan risalah Islam ini. Al-ulama'u warasatul anbiya, bahwa para ulama itu, para dai-dai itu adalah ahli warisnya para nabi. Kemudian keutamaan dai sekalian akan mendapatkan doa. Kalau misalnya ada ustaz didoain baik oleh muridnya, itu biasa. Ya kebangetan kalau misalnya setelah diajar ngaji kemudian tidak doain baik kepada ustaznya. Tetapi yang mendoakan ini selain manusia, binatang, semut, ikan-ikan yang ada di langit, ikan-ikan yang ada di lautan, semuanya ikut mendoakan kebaikan, mendoakan untuk siapa? Para penyeru kebaikan. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Umamah, Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi, sesungguhnya Allah dan para malaikat termasuk penghuni langit, penghuni bumi, yang manusia-manusia ini, hatta namlata, sampai semut fi juhriha, yang ada di lubang-lubangnya, wa hatta al-huta bil bahri, ikan-ikan yang di dalam lautan pun la yusalluna ala muallimin nasal khaira, akan mendoakan. Kalau Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mendoakannya? Ini kan ada Allah, ada malaikat kan? Berbeda-beda cara yusallunanya, sholawatnya. Karena sholawat itu kan aslinya doa ya. Kalau Allah menambah ujian, menambah rahmat kepada para dai, demikian pula malaikat meminta kepada Allah agar ditambah kebaikannya, sementara makhluk-makhluk seperti binatang-binatang mereka mendoakan kebaikan. Bagaimana doanya? Bahwa alam kita tidak tahu. Yang jelas ini adalah nubuwah, berita dari Nabi kita Muhammad, bahwa semut, burung, semua makhluk-makhluk ini was kalian mendoakan kebaikan. Kenapa sih? Apa sih hubungannya? Apa sih hubungannya? Kok ikan, semut? Apa manfaatnya semut? Ketika dakwah ini ditegakkan, apa manfaatnya mas kalian? Ya, betul. Salah satu manfaat kenapa sampai para ikan itu bersyukur kepada para ahli dakwah. Seandainya orang-orang itu tidak mengerti dakwah, artinya orang buruk kan? Maka ketika mengambil ikan, selain ada apa namanya itu, bom ikan ya, pengatur ya, utas.
Akhirnya ikan ibunya, bapaknya, saudaranya, kakeknya, kerabatnya, cucunya, tetangganya mati. Namun ketika orang yang berakal mengerti tentang maslahat ini, maka dia hanya mengambil yang dia butuhkan. Bukan double yang kecil ya, bukan double yang kecil ya. Boleh-boleh saja, tetapi yang dia butuhkan. Karena orang kan kadang-kadang misalnya kayak gerai kan ya, ada namanya ikan kecil kan ya, itu juga kecil kan. Ular nggak besar, ini yang setengah, ini yang setengah, ini yang kecil. Sama juga semua kan. Udah sama aja pakai bom, bukan begitu Mas Ewa sekalian. Yang menggunakan bom ini juga nggak diambil semua, dia mengambil yang satu terasa kecil, akhirnya hancur. Atau misalnya makhluk yang lain, ketika melihat manusia ini tidak punya ilmu yang rahmatan ini, maka dia hanya akan merusak alam ini. Untuk itu dai maksudnya adalah orang yang mengerti rahmat ini mendapatkan doa dari semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Masya Allah ya. Ada lagi dua lagi was kalian sebelum ada pertanyaan. Keutamaan berikutnya was kalian, pekerjaan sebagai dai atau profesi dai adalah investasi yang paling utama. Kenapa? Kita katakan sebagai investasi yang paling utama. Kalau di dunia kita mau investasi, paling berapa persen keuntungannya? Antum menaruh uang misalnya 10 juta di bank, paling dikasih 1 atau 2%, ya kan? Belum kepotong administrasi, belum kepotong pembukuan, belum kepotong macam-macam kan? Namun, kawan sekalian, dakwah adalah investasi yang paling sempurna. Kenapa? Setiap kebaikan yang kita berikan kepada seseorang, maka kita dapat pahala, dan apabila orang itu menyampaikan kepada orang lain, maka kita pun juga akan mendapatkan. Dan apabila kita meninggal dan telah diamalkan oleh sekian banyak orang, maka semakin banyak orang yang mengamalkan, maka kita pun juga kebagian pahala dari orang-orang yang mengerjakannya. Mudah-mudahan di sini ada, misalnya ada 100 orang, maka Pak Iqbal tadi kultum, membawa acara kultum, kemudian memberikan nasihat dan diamalkan oleh kita semuanya, maka Pak Iqbal, Pak Tafid akan mendapatkan kiriman pahala dari kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu Rasul bersabda, "Man da'a ila hudan," barang siapa yang menyeru kepada kebaikan, kana lahu minal ajri, maka baginya adalah pahala. Dan tidak hanya itu, pahala juga orang yang mengikutinya, la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, dan tidak harus mengurangi pahala orang yang mengikutinya. Jadi meskipun penyeru pertama dan pahala dari orang yang kedua, pahala orang kedua ingat tidak terkurangi sedikit pun. Yang terakhir, keutamaan dakwah sekalian, Rasulullah ketika mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman, beliau bersabda, la ayyahiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Wahai Ali, sekiranya lewat amal dakwahmu wahai Ali, kemudian ada satu orang yang mendapatkan hidayah atau masuk Islam misalnya, maka amal itu khairul laka, lebih baik bagimu daripada engkau mendapatkan humurin ni'am, unta yang berwarna merah, artinya adalah harta yang paling mewah. Mungkin kalau kita dihadapkan dua pilihan, antara ada satu orang yang tidak pernah mengaji, silakan mengajak dia ngaji. Yang kedua, diajak ayo kita ke sana, nanti kita kasih mobil misalnya. Kira-kira pilih yang mana ya mas kalian? Enggak kan, kita jujur aja lah. Jujur aja. Di sana ada bulan orang kita baru datang dan kayaknya belum tahu tempat pengajian, tolong disamperin. Melihat sini, wah ikut saya aja, nggak usah lah mobil, kita kasih pulsa 10 rial. Ambil sebulan mau main bola misalnya, tolong ambil dia main bola, kita kasih 10 rial. Kira-kira mana yang disamperin ini? Padahal cuma 10 rial. Ini mas kalian kata Rasulullah, humurin na'am,
unta merah, mungkin kalau sekarang itu ya apa kira-kira? Mungkin Mercy. Kata Rasulullah, orang tadi itu mendapatkan hidayah lantaran kamu, wahai Ali, lebih baik daripada kamu mendapatkan Mercy. Allahu Akbar. Jadi kita ini memang terpikirnya adalah ke depan sana ya, bukan di depan mata kita. Dan ini memang dibutuhkan untuk tafakur, merenungkan apa yang kita baca seperti ini. Karena buktinya bahwa sebanyak apapun dunia yang kita miliki, semuanya fana. Karena apa? Jangankan orang kita yang miskin-miskin seperti ini, orang yang kaya-kaya, Bapak Abdullah kan, Fir'aun, semuanya pun juga ditinggalkan. Yang hanya atau yang akan menemaninya adalah hanya amal soleh saja. Hanya amalnya saja, imma amal soleh atau amal buruk. Mudah-mudahan nih mas kalian, kajian masalah panduan dakwah ini ada manfaatnya, dan insya Allah kami teruskan pada pertemuan berikutnya. Aku lemah tasmaun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu itu perempuan apabila ikut Jumat maka zuhurnya dia telah gugur. Saat konteks mau didahului sholawat dengan sholat juga dibacakan saat duduk di dua kursi. Kemudian memakai maksudnya yang membaca sholat itu siapa? Yang membaca sholat itu siapa? Hal seperti itu mas kalian, meskipun ada di sebagian tempat pengamalan atau amalan seperti itu, tapi saya cenderung bahwa hal itu lebih baik ditinggalkan karena tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Yang membaca sholawat itu bukan orang lain, melainkan khatibnya. Jadi khatibnya ketika naik mimbar, maka selain dia baca hamdalillah muqaddimah, membaca ayat, demikian pula baca sholawat. Kemudian masalah tongkat, memang di sini ada di antara para ulama pun juga ada perselisihan. Ada yang mengatakan sunnah dan ada yang mengatakan makruh. Ya, jadi ada yang mengatakan sunnah bukan itu karena Rasulullah pun juga pernah melakukannya ya. Nah, di antara ulama Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah pun berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan makruh dan ada yang mengatakan sunnah. Dia mengatakan makruh maka dia meninggalkannya karena apa? Dianggap pada saat itu Rasulullah ketika khutbah Jumat tidak ada podiumnya, sehingga kata orang khutbah kan itu butuh pegangan. Maka Rasul pada saat itu menggunakan tongkat, juga pernah menggunakan busur panah. Jadi kesimpulannya di antara para ulama ada yang melihat itu sunnah dan ada yang memandangnya sebagai hal yang makruh. Ada di kampung saya jebolan pesantren, ngakunya kiai. Terus ada jamaah minta doa apa untuk kesembuhan yang baru sakit. Kiainya suruh cari daun kelor untuk kesembuhan dengan minum air kelor tersebut. Gimana? Apakah pertama dia itu tidak perlu mengaku ya, orang yang memanggilnya itu orang, bukan jarang orang saya itu jarang ya, tapi orang yang memanggilnya. Jebolan apapun dia, was kalian, misalnya ada orang minta doa sakit terus minta penyembuhan, terus dia bilang ambil daun ini, tergantung penelitian. Kalau misalnya daun tersebut menurut pakar medis, bukan pakar sopir ya, pakar medis diteliti dan ternyata kelor tadi itu mengandung zat-zat yang bisa menyembuhkan penyakit tertentu, maka tidak apa-apa. Namun apabila medis tidak memandangnya, tidak melihatnya, itu ada khasiatnya, misalnya kayak dulu si Ponar ya, itu kan batu biasa kan ya, batu biasa. Kemudian diyakini dicelup, kemudian membawa keberkahan, ini tidak diperbolehkan. Tidak ada kelor daun apapun,
Kalau menurut pakarnya, yang ahlinya di bidang medisnya, benda itu tidak mengandung zat penyembuh, maka kita tidak boleh dan meyakini dikasih untuk di air, kasih bismillah, silakan minum, tidak boleh kita. Bismillahnya tidak apa-apa, tapi barangnya itu. Ada misalnya air, sama bismillah, ada contohnya ya. Tapi kalau misalnya daun kelor, daun nangka, daun semangka, dicelupkan, kemudian dibaca bismillahnya tidak apa-apa, tetapi amaliyah tadi itu yang tidak ada contohnya yang bisa tak perbuatan besar. Tapi daun itu Saya katakan daun apa saja. Kita bukan pakarnya apakah widoro atau daun apa saja. Dulu ceritanya di zaman kecilnya orang tua kita, apabila ada orang yang perutnya sakit, itu dikalungin atau diikat perutnya dengan daun tersebut, dan kemudian katanya ini bisa kendur, karena perutnya kembung gitu ya. Perutnya kembung kemudian diikat. Maka saya katakan kepada sekalian, kalau memang bahan-bahan itu menurut medis itu ada zat yang bisa menyembuhkan penyakit itu, maka tidak apa-apa. Tapi apabila ngawur daun apa saja, tidak. bagaimana cara memulai dakwah kepada ahli bid'ah? Baik, ya memang paling repot itu adalah ahli bid'ah. Kenapa? Karena dia menyangka dan mengira apa yang dia kerjakan itu baik. Berbeda dengan mengajak orang ahli maksiat, misalnya orang berjudi ini dan itu tuh, karena dia tahu itu salah. Sementara bid'ah, ini kan kebaikan, itu kebaikan. Yang pertama mas sekalian, kita ajak adalah bagaimana kita mencintai Rasulullah dan membaca literaturnya. Bagaimana cara mencintai Rasulullah sesungguhnya. Karena salah satu makna wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah adalah meyakini apa yang beliau bawa, membenarkan apa yang dikhabarkan, kemudian tidak beramal kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Ini adalah bentuk makna dari wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bentuk kecintaan kita kepada Muhammad. Bagaimana dengan dai yang suka mematok harga bila ada panggilan dakwah? Hukumnya bagaimana? Para ulama jangan mematok masalah gaji, wah sekalian. Dakwah di jalan Allah, kemudian dia menerima gaji, itu pun juga ada yang memandang ya. Makanya dulu ada dikatakan aktor, jadi seorang ulama salaf ketika mengajar begini, terus dikasih air, dia menolak, padahal cuma air, dikasih air, karena kasihan ustadznya, kiainya capek dikasih air, dia tolak. Apa jawabannya? Saya mengajar ini bukan dalam rangka untuk mencari air. Maka bagaimana kehidupan dia? Setiap dia mengisi pengajian, dia bawa ransel. Isinya apa? Isinya adalah minyak wangi. Jadi setiap ngaji itu, misalnya kalau sekarang beliau terus saja jual buku lah ya. Jadi selesai jual selesai ngisi pengajian, menggelar jualannya begitu. Nah, mari sekalian, boleh menerima gaji atau uang, tapi dia itu bukan harusnya. Saya akan berdakwah karena dai itu adalah gajinya besar. Kalau saya akan menjadi maka itu haram namanya. Jadi menerima gaji boleh, tapi bukan niat utama. Namun apalagi orang yang matok, maka sangat keluar daripada Islam. Di desa saya masih banyak melakukan kemungkaran. Peringatan kematian 3740 dengan cara tahlilan. Juga ada 7 bulanan orang hamil. Bagaimana cara memulai dakwah? Ya, untuk tadi itu saya katakan kembali kepada ilmu dulu. Menurut saya jangan kemudian langsung kita larang. Kita ajak ngaji pelan-pelan dengan cara yang benar. Karena orang itu kan orang-orang awam. Kalau langsung kita sekat, langsung kita larang, maka orang itu tidak akan terima karena belum punya pilihan yang lain. Tetapi kalau sudah kita kasih ilmu yang lain, bahwasanya seorang mukmin itu mukminnya sesungguhnya, apabila ada hukum dari Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh pilih-pilih. Ini halal, ini haram sudah. Kalau yang ini datang dari Rasulullah dan dari maka sudah. Tidak ada pilihan lagi. Tapi kalau tidak tahu itu ujuk-ujuk ini nggak boleh, itu nggak boleh, maka kebanyakan dia akan menentangnya.
Ketika kita berdakwah, khususnya mendakwakan tauhid di negara yang tidak berhukum kepada hukum Allah, jika kita terus berdakwah maka akan diancam keselamatan fisik dan jiwa kita. Bolehkah kita berhenti berdakwah dengan alasan demi keselamatan fisik dan jiwa kita? Berdakwah tidak boleh berhenti. Berdakwah tidak boleh berhenti, namun caranya yang berbeda. Ya, cara yang berbeda, namun dakwahnya terus berjalan. Gitu ya. Terus Rasulullah bagaimana dakwahnya ketika di Mekah tak berhasil masalah itu kan, dia tidak berhenti, pindah ke Madinah untuk meneruskan perjuangan dakwahnya. Hadis Nabi, suatu saat akan ada di antara umatku yang menghalalkan zina, khamr, judi, alat musik dan nyanyian. Di Indonesia banyak dakwah dilakukan diiringi dengan musik dan nyanyian. Bagaimana hukumnya? Dan ini yang makan dengar tidak? Boleh makan atau boleh dengar ya? Jadi pertanyaan bagus. Saya berhenti kan? Silakan makan tak apa-apa, tapi sambil didengarkan faedahnya. Boleh tidak berdakwah lewat musik? Boleh tidak berdakwah lewat tadi itu ya? Gitu ya. Kembali mas kalian, dakwah ini tauqif caranya ya. Kalau hukum dakwah adalah fardu kifayah. Kalau caranya, cara menyampaikan dakwah ini menurut mufti kita Ali Syekh adalah ijtihadiyah. Ijtihad sesuai dengan kemampuan dai masing-masing, dengan catatan tidak menabrak rambu-rambu Islam. Makanya firman Allah, ad'u kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Basirah maknanya tidak hanya ilmu, tidak hanya ilmu halal dan haram, tidak. Cara menyampaikan, dan cara pun juga tidak dengan ngomong, maka dengan cara perilaku. Nah, misalnya tadi itu orang berdakwah lewat musik, karena anak-anak muda ini kalau tidak pakai musik maka tidak bisa kumpul. Caranya sudah menabrak dengan rambu-rambu tadi itu. Apa? Rasulullah sudah mengatakan dari zaman dahulu sudah haram, namun di akhir zaman nanti itu akan dihalalkan. Apa itu? Salah satunya adalah musik. Misalnya lagi ada yang dakwah lewat kuburan, ya kan? Macam-macam. Ini syubhat akan menjadikan bid'ah dan sebagainya. Jadi memang cara berdakwah itu adalah ijtihad, boleh bagaimana sesuai dengan kita masing-masing. Mungkin Pak Marwan beda dengan Pak Ansor dan sebagainya, berbeda cara menyampaikannya, mungkin dengan gaya ngomongnya dan sebagainya. Tetapi jangan sampai cara itu menabrak rambu-rambu Islam. Saya punya banyak teman preman, pemabuk, judi dan lain-lain. Tapi mereka sholat dan lebih mengerti tentang agama dan kebaikan. Tapi mereka STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Apakah kewajiban berdakwah kepadanya perlu atau yang harus berhenti berteman dengan mereka? Dakwah tetap terus dan terus, tidak boleh berhenti. Kemudian, apakah kita harus berhenti karena dia sudah lebih tahu daripada saya, gitu kan? Memang banyak orang seperti itu. Ada orang yang ilmunya pas-pasan tapi ibadahnya bagus. Ada orang yang ilmu agamanya tinggi, tapi tadi itu STM seperti itu. Apakah kita bergaul atau melepas diri? Dua kemungkinan. Kalau dengan bergaulnya itu Anda tidak terpengaruh dengan keburukannya, bergaul saja. Mudah-mudahan dengan kebaikan Anda, dia akan sadar. Tapi bergaulnya Anda dengan dia ternyata Anda terpengaruh, harus segera berpindah atau hijrah. Bagi pertanyaan terakhir, apa hukumnya seorang muslim menghina agama non-muslim? Dalam Islam itu kita dilarang menghina Tuhannya orang lain. Kenapa? Dikhawatirkan kalau kita hina agama orang lain, maka justru mereka akan menghina Tuhan kita atau agama kita. Demikian ya sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan insya Allah akan kita selesaikan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.